Share screen aku sudah munculkah? Sudah, Kak. Oke, wait. Oke, kita mulai dari sini. Oke. Ini mau langsung kita bahas aja atau teman-teman coba jawab dulu 1, 2, 3, 4. Kita langsung bahas ya. Kita mau dibaca dulu nih 4 soalnya. Nanti kita bahas di belakang. Nomor 1. Kita cari poin-poinnya dulu dari 4 soal ini. Untuk nomor 1, seorang pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan tremor, kaku, dan hilangnya keseimbangan. Dokter mendiagnosa pasien kena Parkinson. Dokter meresepkan levodopa dan meminta saran apoteker terapi tambahan yang diperlukan agar hasil terapi menjadi optimal. Yang direkomendasikan adalah, ada yang punya, udah ketemu jawabannya? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Oke, untuk nomor 1, kita punya 3 poin kata kunci. Titik tangkap dari soal ini adalah yang pertama, tentang penyakit Parkinson. Kemudian yang kedua, pengobatannya itu adalah levodopa. Kemudian yang ketiga adalah pengoptimalan dari pengobatan tersebut. Jadi levodopa dikombinasikan dengan apa agar memberikan efek terapeutik yang optimal sebagai obat anti Parkinson. Oke, kalau ini ya, Karbidonya, Kak. oke, karbidopa ya. Yuk, nanti kita lihat pembahasannya di belakang. Benar memang karbidopa karena levodopa itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri, maksudnya tidak bisa diberikan secara tunggal karena kalau tunggal tuh em, maksudnya karbidopa tidak bisa diberikan secara tunggal gitu ya. Kemudian nomor 2, seorang pasien 68 tahun datang dengan keluhan sering lupa atau pikun. Nah, sering lupa atau pikun terkait dengan penyakit demensia atau Alzheimer. Menurut informasi keluarga, bapak tersebut sudah setahun terakhir mengkonsumsi obat yang kerjanya menghambat kolinesterase. Jadi kita sebenarnya 1 poinnya adalah obat Alzheimer yang kerjanya untuk penghambatan kolinesterase. Memantin, donepezil, ini donepezil ya. Nanti kita lihat pembahasannya di belakang. Kemudian untuk nomor 3, seorang pasien yang hamil dilarikan ke IGD RSX karena mengalami kejang. Nah, ini kejang pada kehamilan. Kemudian pasien diketahui memiliki riwayat epilepsi. Berarti ada 3 titik poin di sini. Dokter ingin meresepkan obat apa yang tepat untuk pasien epilepsi dan juga dalam kondisi hamil. Asam Nomor folat bukan? Oke, kita checklist dulu, nanti kita coba bahas di belakang. Alasannya kenapa Kak? Kenapa milih asam valproat? Oke, kita bahas di Dengar belakang. aja sih, Kak. Nggak tahu sih, Kak. Nggak apa-apa, nanti kan kita bahas bareng-bareng diskusi. Nomor 4, seorang pasien datang ke IGD karena mengalami kejang tonik-klonik. Kejang tonik-klonik itu biasanya kejangnya itu kayak, ada yang bisa bedain nggak? Kejang klonik, tonik-klonik. Kalau tonik, kalau tonik-klonik itu
Dia itu pergerakan kejangnya pada seluruh tubuh dan fase spasmenya itu biasanya kalau misalnya tonik itu dia nanti spasme atau melengkung di bagian dada. Terus kalau misalnya yang klonik itu pergerakannya tidak terkendali. Jadi kelihatan kalau pasien dengan kejang tonik klonik itu gejala atau yang secara dilihat tuh kejangnya itu dia melengkung gitu dan pergerakannya udah tidak terkendali. Itu bisa dibilang tonik klonik. Nah, pasiennya punya riwayat liver atau gangguan hati dan intoleran terhadap carbamazepin. Seperti yang kita tahu, carbamazepin kan juga obat anti epilepsi ya. Jadi obat yang aman untuk pasien tersebut apa gitu. Nomor 4, skip, pas. Oke, ya, kita bahas ya, biar nggak lama. Oke, untuk nomor 1. Nomor 1 tentang penyakit Parkinson. Untuk review sedikit, kita review nih tentang Parkinson. Ada yang bisa ngejelasin nggak Parkinson itu kayak gimana? Kenapa bisa Parkinson? Oke, kalau Parkinson itu merupakan suatu ini, sorry, Parkinson. Parkinson itu merupakan suatu penyakit gejala neuropati yang khas. Biasanya itu penurunan fungsi motorik. Jadi fungsi pergerakannya tuh menurun gitu, motoriknya jadi kayak biasanya bisa juga menyebabkan penurunan mental. Kemudian sebagian orang karena penurunan fungsi motorik biasanya tuh dia tidak terkendali gitu. Jadi gejala-gejalanya, rangkaian gejalanya itu ada kekakuan, kekaku, kekakuan, kemudian atau rigidity. Rigidity itu namanya kekakuan, nama lainnya. Kemudian dia itu mengalami hipokinetik. Hipokinetik itu artinya terlambatnya pergerakan. Kemudian ketidakseimbangan antara hormon dopamin dan asetilkolin. Ada dua hormon dopamin, sorry, neurotransmitter ya, dopamin dan asetilkolinnya itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Oke, makanya pasiennya itu mengalami Parkinson. Biosintesis Parkinson itu sendiri gimana? Sebelum kita bahas nomor 1, kita ke sini dulu. Ini farmakologi terkait Parkinson. Ada yang namanya tirosin. Nah, tirosin ini terbentuknya tadi kan karena kekurangan si dopamin, ya kan? Nah, nanti endingnya adalah terbentuk si dopamin. Nah, dopamin itu dibentuk dari mana? Dari awal mulanya itu adanya tirosin. Tirosin itu oleh enzim tirosin L-karboksilase akan membentuk menjadi L-dopa. Nah, L-dopa itu sendiri akan terbagi menjadi dua oleh enzim dopa karboksilase dan COMT. Nah, disinilah nanti akan terbentuk proses dopamin. Kemudian kalau COMT dia itu menjadi nantinya metil dopa. Nah, untuk obat-obat Parkinson, makanya karena kekurangan dopamin, maka diperlukan prekursor atau bahan baku untuk membuat dopamin. Nah, prekursor untuk membuat dopamin itu sendiri yang untuk golongan prekursor dopamin ini. Dopamin, prekursor dopamin adalah L-dopa. Maka dari itu disebutkan perlu adanya tambahan levodopa. Itu untuk meningkatkan jumlah dopamin yang ada di dalam otak. Nah, kemudian L-dopa atau levodopa yang sudah ada itu, yang merupakan prekursor dopamin, akan nantinya terpecah nantinya menjadi dopamin oleh enzim dopa karboksilase. Nah, disinilah akan adanya terbentuk adrenalin juga oleh monoamin oksidase. Kemudian yang kedua ada golongan COMT inhibitor. Ada yang tahu COMT inhibitor itu apa? Jadi dia akan menghambat enzim COMT. Itu contohnya adalah si NPK-PON.
Kemudian kalau yang MAOI, contohnya itu yang adanya belakangnya itu gilin. Gilin, resegilin, ini menghambat khususnya si MAOI untuk pembentukan adrenalinnya tadi. Kemudian kalau golongan lain itu si karbidopa. Kenapa golongan lain? Sebenarnya karbidopa ini em, untuk menghambat dekarboksilase tadi. Nah, kita balik lagi ke soal. Kita balik lagi ke soal. Soalnya kan tadi tentang eh, terapi apa yang optimal diberikan setelah pasiennya mendapatkan levodopa. Levodopa tadi kan kita udah jelasin tuh levodopa itu. Tadi aku udah jelasin levodopa merupakan prekursor si dopamin atau bahan baku untuk pembuatan dopamin. Nah, si obat levodopa itu akan melintasi blood brain barrier atau sawar darah otak untuk diubah menjadi dopamin nantinya dalam otak gitu. Nah, karbidopa ini merupakan penghambat enzim yang akan merusak si levodopa sehingga nantinya em, obat yang masuk itu akan meningkatkan, sehingga nantinya obat si karbidopa itu akan membantu peningkatan kadar levodopa yang masuk ke dalam sawar darah otak. Nah, sebenarnya ini kebalik ya soalnya. Harusnya karbidopa itu yang tidak bisa diberikan tunggal. Levodopa lah yang membantu kinerja karbidopa. Harusnya kayak gitu ya. Bukan karbidopa yang membantu levodopa, tapi levodopa lah, em, L-dopa atau levodopa lah yang membantu karbidopa. Karena kalau karbidopanya itu masuk masuk sendiri, maksudnya tunggal diberikan untuk pasien Parkinson, nantinya malah dia itu hanya menghambat enzim. Jadi levodopa atau dopamin yang masuk itu tidak optimal, makanya harus ditambahkan dengan levodopa untuk menjadi bahan baku prekursor dopamin. Jadi di eh, keseharian, maksudnya di realitanya juga untuk untuk obat atau sediaan jadinya itu selalu kombinasi karbidopa dengan levodopa. Contohnya kayak em, nama brandnya, contohnya kayak Leparson deh, aku lupa. Pokoknya ada beberapa brand itu tuh isinya levodopa dan karbidopa. Jadi nomor satu ini jawabannya karbidopa. Resegilin, selegilin, THP, amitriptilin dipakai pas kapan gitu ya. Nah, pasien dengan Parkinson itu em, first line-nya sebenarnya golongan MAO-B inhibitor. Ini MAO-B inhibitor. Ini merupakan first line. Tuh kan. Nah, tapi pada kondisi khusus perlu penambahan obat-obat tertentu. Misal, pasiennya itu di bawah 65 tahun. Itu perlu diberikan si levodopa dan karbidopa. Kenapa? Untuk mengatasi rigidity atau kekakuan. Ini karbidopa dan levodopa. Kemudian kalau em, di atas 65 tahun, jika sorry, di atas 65 tahun jika terjadi rigidity, bradykinesia, rigidity, tremor, ini kan tadi yang di bawah 65. Kalau di atas 65 itu bisa ditambahkan dengan agonis dopamin plus COAMT. Tadi contohnya COAMT adalah T inhibitor. Contoh COAMT itu si entecapon. Bisa ditambahkan dengan apa namanya? Kalau di atas 65 tahun dengan tremor itu juga bisa ditambahkan dengan antikolinergik. Jadi dengan melihat kondisi pasien.
Memang yang paling sering biasanya diberikan levodopa dan karbidopa. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Gak terlalu banyak sih tentang Parkinson. Aku kurang tahu kalau yang sekarang apakah blueprintnya itu masih ngebahas Parkinson. Soalnya katanya blueprint terbaru syaraf psikiatri itu cuman ngebahas Alzheimer, anxiety, epilepsi, kejang demam, sama depresi. Parkinson paling cuma satu soal. Yang paling sering paling kayak levodopa, karbidopa gitu. Oke, belum ada pertanyaan, aku next ya. Nah, ini tadi. Oke, untuk nomor 2. Nomor 2, pasiennya ini mengalami keluhan sering lupa atau pikun. Ini adalah Alzheimer. Nah, kenapa kemudian Bapak tersebut sudah setahun terakhir mengkonsumsi obat yang cara kerjanya itu menghambat kolinesterase. Nah, apa kaitan kolinesterase dengan Alzheimer? Kita bahas tentang Alzheimer dulu. Alzheimer, Alzheimer atau demensia. Alzheimer itu kan artinya penurunan daya ingat, cara berpikir, kemudian berbicara, itu gangguan ingatan lah intinya. Nah, kalau demensia, demensia itu kan sekumpulan gejala fungsi kognitif. Jadi kumpulan gejalanya nanti disebut dengan demensia, kemudian penyakitnya, penurunannya itu disebut dengan Alzheimer. Alzheimer itu merupakan suatu sindrom dengan apoptosis sel-sel otak pada saat bersamaan. Jadi sel-sel otaknya itu kayak mengalami apoptosis tuh seperti memakan dirinya sendiri, jadi terlalu banyak gitu. Nah, untuk eh, Alzheimer itu sendiri, terapi obat yang digunakan adalah NMDA antagonis dan cholinesterase inhibitor untuk memperbaiki gejala kognitif. Ya. Alzheimer sebenarnya cuma punya dua obat aja. Yang pertama adalah NMDA antagonis. Kemudian cholinesterase inhibitor. Ini digunakan untuk memperbaiki fungsi kognitif. Jadi fungsi otaknya pasien yang menderita menderita Alzheimer. Karena pada kondisi tersebut pasiennya itu kekurangan, apa namanya? Karena inilah pasiennya itu mengalami penurunan fungsi kognitif. Oke, sampai di sini. Nah, untuk si NMDA itu contohnya adalah memantin. Memantin cara kerjanya adalah menghambat reseptor N-metil aspartat. N-metil aspartat ini yang berkaitan dengan fungsi kognitif tadi. Jika dihambat akan membantu peningkatan istilahnya membantu kognitif atau daya kerja otak pasien. Nah, memantin biasanya digunakan untuk Alzheimer berat yang sudah parah ya. Nah, ini hati-hati untuk pasien dengan gangguan kardiovaskular. Jadi kalau misalnya pasien dengan penyakit kardiovaskular itu tidak disarankan diberikan terapi memantin karena akan memperberat penyakitnya. Kemudian first line-nya apa? First line-nya sebenarnya adalah inhibitor cholinesterase. Nah, enzim cholinesterase ini kerjanya gimana? Nah, si enzim cholinesterase ini kalau dihambat akan meningkatkan produksi asetilkolin di postganglion. Jadi berkaitan dengan asetilkolin tadi ya. Asetilkolin itu merupakan suatu
neurotransmitter yang berkaitan dengan fungsi kognitif, fungsi ingatan, memori, kemudian untuk fungsi bicara. Kalau yang kita tahu neurotransmitter itu kan ada banyak ya. Kalau tadi kita udah bahas asetilkolin nih, aku sekedar bahas neurotransmitter. Neurotransmitter itu kan ada banyak. Nah, masing-masing neurotransmitter itu tuh punya fungsinya masing-masing. Kalau yang tadi kita udah bahas asetilkolin, kemudian kalau yang dopamin tadi Parkinson itu adalah monoamin, neurotransmitter monoamin. Contohnya itu ada dopamin dan serotonin, itu yang monoamin, dopamin, serotonin. Nah, kalau dopamin itu berkaitan dengan kalau meningkat akan menyebabkan skizofrenia. Ini kalau meningkat dopaminnya akan menyebabkan skizofrenia. Jadi terlalu ya gimana ya, tidak skizofrenia itu kan tidak bisa membedakan kenyataan dan dengan apa yang dia pikirkan. Maksudnya tidak bisa membedakan kenyataan dengan ekspektasi lah ibaratnya dengan hayalan. Yang hayalan sama yang nyata dia tidak bisa membedakan. Kemudian kalau serotonin, eh sorry, kalau tadi meningkat dia menyebabkan skizofrenia, kalau menurun dia akan menyebabkan tadi Parkinson, akan menyebabkan kekakuan, tremor, hipokinetik. Nah, kalau serotonin itu berkaitan dengan em, sedasi dan juga depresi. Kalau dia itu hormon serotoninnya tinggi akan menyebabkan terlalu tinggi atau berlebihan akan menyebabkan efek sedatif. Tapi kalau dan juga halusinasi yang tinggi. Jadi kalau orang yang depresi serotoninnya itu tinggi. Em, Kalau bukan yang depresi, maksudnya yang skizofrenia itu serotoninnya tinggi karena dia menyebabkan halusinasi juga. Kalau misalnya serotoninnya rendah, serotonin itu kan berkaitan dengan hormon yang bahagia gitu ya. Kalau serotoninnya rendah, maka dia akan lebih cepat cemas, sedih, gangguan mood, kemudian akan menyebabkan depresi. Bisa juga menyebabkan anxiety, kan kecemasan. Kemudian ada neurotransmitter asam amino. Tadi kan monoamin, sekarang yang asam amino. Contohnya, asam-asam amino ini contohnya adalah neurotransmitter GABA, di mana GABA dan juga glutamat. GABA sama glutamat ini berkaitan dengan kalau GABA dia berkaitan dengan ansietas, gangguan tidur kalau rendah, kalau tinggi dia akan berkaitan dengan fungsi memori juga. Nah, sedangkan glutamat itu berkaitan dengan kejang. Kalau em, glutamatnya tinggi akan mengakibatkan kejang. Kalau glutamatnya rendah akan mengganggu fungsi bicara. Nah, jadi kalau pada Alzheimer sasarannya itu adalah pada glutamat, kemudian sasarannya juga pada asetilkolin. Neurotransmitter sasaran untuk Alzheimer adalah glutamat dan asetilkolin. Jadi gimana caranya meningkatkan kedua ini untuk fungsi bicara dan fungsi memori, fungsi bicara, kemudian fungsi ingatan. Makanya first line terapi untuk Alzheimer itu adalah inhibitor kolinesterase atau penghambat enzim kolinesterase. Jadi kalau misalnya enzim tersebut dihambat, maka kan nantinya kan akan meningkat tuh si asetilkolin karena tidak terjadi pemecahan asetilkolin. Asetilkolin tidak dipecah di posganglion. Contoh obatnya itu adalah yang paling sering donepezil sama rivastigmin, galantamin juga. Nah, sedangkan kalau NMDA antagonis itu berkaitan dengan si glutamat tadi. Di sini kaitannya glutamat. Ini kalau enzim
inhibitor kolinesterase itu berkaitan dengan asetylkolin. Kalau ini berkaitan dengan si glutamatnya. Karena dia akan menghambat reseptor NMDA. Gimana kalau misalnya pasien Alzheimer itu tidak hanya dia mengalami kepikunan atau Alzheimer aja. Kalau dia mengalami gejala-gejala depresi, karena dia saking mungkin dia ada gangguan psikologis juga dan juga akan mengalami depresi. Nah, jika ada gejala depresi, maka diberikan obat-obat antidepresan. Diberikannya tetap first line-nya antidepresan yang SSRI, yang serotonin selektif. Jadi kalau yang nomor 2 ini jawabannya adalah memantin. Kok memantin? Donepezil. Kalau memantin ini si NMDA. Ini ya, di kotak kecil ini dua kelas utama obat yang direkomendasikan oleh FDA untuk terapi farmakologis Alzheimer adalah kolinesterase dan reseptor N-metil aspartat, memantin dan donepezil. Jadi Alzheimer tuh obatnya cuma 2 ini aja. Kalau seperti tambahan-tambahan lain itu tergantung dengan gejalanya. Contoh misalnya untuk eh, neuroprotektornya untuk membantu daya ingatnya juga bisa ditambahkan dengan ginkgo biloba atau pemberian vitamin E. Itu. Ini ada pertanyaan untuk yang nomor 2. Lanjut ya ke nomor 3. Orang pasien hamil. Nah, ini hamil. Tadi jawabannya asam valproat ya katanya. Aku checklist dulu. Seorang pasien hamil dilarikan ke IGD dan mengalami riwayat epilepsi. Dokter ingin memberikan obat untuk mengatasi kejang pasien. Tapi apa yang digunakan untuk pasien tersebut? Lamotrigin ya, Kak? Iya benar. Sebenarnya, wait. Soalnya sebenarnya untuk terapi anti epilepsi itu tidak ada yang benar-benar aman untuk ibu hamil. Nih, tidak memiliki data keamanan karena semuanya punya resiko. Tapi karena epilepsi itu harus minum obat, jadi kita cari obat yang resikonya itu kecil. Maksudnya kategori kehamilannya itu masih bisa toleransi lah. Contohnya tadi benar sih lamotrigin. Lamotrigin ini sejauh ini adalah kategorinya itu kategori hamilnya itu kategori C. Kategori C. Terus selain itu kategori C ada juga vigabatrin. Tapi paling sering tuh paling gampang dicari. Maksudnya paling sering banget tuh adalah lamotrigin. Kalau lagi anu. kalau asam valproat ini kategorinya X. Ini itu bisa selain pada dia juga terindikasi pada gagal ginjal. Gitu. Kalau etosuximid itu sebenarnya kategorinya C juga, cuman jarang kalau buat mobil ya. Itu kalau misalnya tidak ada pilihan lamotrigin, mungkin etosuximid masih bisa. Terus kalau tiagabin itu masih ini ya, sama seperti vigabatrin juga. Terus kalau trihexyphenidyl itu juga bukan yang aman untuk ibu hamil. Ini untuk terapi, kalau THP ini untuk terapi schizophrenia. Oke. Kita mau bahas dulu terkait dengan epilepsi. Nah, ini nih cara kerjanya.
Kalau epilepsi itu sebenarnya tadi yang aku jelasin itu kan berkaitan dengan si enzim-enzim GABA. Epilepsi itu merupakan kondisi kejang yang berulang kan. Kondisi kejang yang berulang itu penyebabnya bisa juga karena cedera otak, bisa karena stroke, bisa juga karena salah guna obat atau alkohol, bisa juga karena memang genetika atau ketidakseimbangan dari neurotransmitter yang ada. Kalau epilepsi itu dua sistem syaraf yang terlibat, ada glutamatergic sama GABAergic. Tadi kan glutamat sama GABA. Kaitannya apa? Kalau glutamat ini sebagai eksitatori, kalau GABAergic itu sebagai inhibitori. Jadi kalau misalnya eh, kekurangan kekurangan si GABA akan menyebabkan seizure kalau kekurangan GABA. Kalau dia itu kelebihan glutamat akan menyebabkan kejang atau seizure itu sendiri. Jadi maka harus distabilkan. Pilihannya itu bisa di glutamatnya atau di GABA-nya. Gitu. Kalau untuk anak-anak, emang biasanya dipilihkan adalah si asam valproat. Untuk epilepsi pada anak-anak itu paling sering si asam valproat. Itu ya. Kalau bumil itu selain lamotrigin itu bisa karbamazepin sebenarnya. Selain lamotrigin bisa karbamazepin. First line-nya apa Kak kalau hamil? Kalau hamil lebih baik pakai lamotrigin. First line-nya. Karbamazepin cuman alternatifnya aja. Tapi tentu itu sebenarnya masih ada resikonya juga. Nih, tidak ada obat anti epilepsi yang dianggap pasti aman pada kehamilan. Malformasi kongenital mayor meningkat 2-3 kali pada bayi dari ibu yang mendapatkan obat anti epilepsi secara monoterapi. Nah, terdapat peningkatan efek teratogen yang lebih tinggi jika menggunakan asam valproat. Yang lebih tinggi efek teratogennya itu adalah si asam valproat sebenarnya. Paling tinggi lah. Nah, beberapa obat anti epilepsi generasi kedua yang relatif kecil menimbulkan teratogen adalah lamotrigin, levetiracetam juga bisa, golongan karbamazepin tadi, oskarbazepin, karbamazepin, topiramat. Tapi first line-nya tetap pakai yang lamotrigin. Cuman lamotrigin itu hati-hati, dia itu dapat mengakibatkan penurunan penglihatan juga. Dicuci dulu. Air liurnya udah. Oke, lanjut. Lanjut ya, epilepsi nomor 4. Nomor 4, seorang pasien mengalami kejang tonik-klonik. Tadi kejang tonik-klonik itu adalah kejang yang bentuknya itu melengkung, dadanya melengkung, jadi pasiennya akan bentuk melengkung, kemudian kejang tidak terkendali, tidak teraturan gitu. Nah, pasien ini memiliki riwayat gangguan liver, penyakit hati ya, dan intoleran terhadap karbamazepin. Apoteker merekomendasikan obat anti kejang yang aman. Jadi di sini mencari alternatif pengobatannya. Nah, si kejang tonik-klonik, kita bahas tentang kejang dulu. Tujuan tata laksana pada status bebas kejang tanpa efek samping. Obat-obat lini pertama untuk epilepsi adalah karbamazepin untuk kejang tonik-klonik, kejang vokal, dan kejang pada ibu hamil. Jadi karbamazepin itu adalah first line untuk tonik-klonik, vokal. Kalau ibu hamil yang tonik-klonik tapi lebih aman, pilihkan lamotrigin ya catatannya. Nah, kemudian kalau asam valproat untuk kejang vokal, tonik-klonik dan absence, kemudian bisa dengan fenobarbital dan phenytoin. Nah, pasiennya ini intoleran terhadap karbamazepin, jadi dia jelas tidak bisa diberikan si karbamazepin. Jadi pilihkan untuk
second line-nya asam valproat. Sekarang kita cek apakah asam valproat itu aman untuk pasien dengan ginjal. Sorry kok ginjal, hati maksudnya. Gimana? Asam valproat itu banyak di em, metabolisme di hati. Ternyata asam valproat ini sifatnya adalah hepatotoksik. Hepatotoksik. Karena pasiennya liver, jadi bukan pilihan terapi asam valproatnya. Kemudian selain itu, fenobarbital nggak ada, phenytoin nggak ada. Pilihan selanjutnya, fenobarbital, phenytoin ini tidak boleh diberikan juga pada pasien dengan gangguan hati. Untuk pasien gangguan hati. Karena dia juga dapat di metabolisme di hati. Jadi prinsip obat-obatan itu, jika dia banyak di metabolisme di hati, maka dia akan mengganggu fungsi hati dan dikontraindikasikan untuk pasien-pasien dengan riwayat penyakit hati. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau banyak diekspresikan di ginjal, maka hindari untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal, karena kan obat itu bekerja di sana gitu. Nah, kalau obat tersebut metabolismenya banyak di hati, otomatis KI untuk gangguan hati, tapi boleh untuk pasien dengan gangguan ginjal. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dia diekspresikan di ginjal, KI pada pasien penyakit ginjal, tapi boleh diberikan untuk pasien dengan penyakit hati. Maksudnya karena tidak obat itu tidak bekerja di target penyakit orang tersebut gitu. Intinya logisnya kayak gitu ya, untuk tidak memperberat kerja organ yang sakit. Nah, untuk obat-obat yang sedikit di metabolisme di hati itu adalah si topiramat. Tapi topiramat itu KI pada pasien ginjal. Kalau yang hati itu fenobarbital, kemudian karbamazepin, kemudian lamotrigin. Ini juga KI pada hati. Kemudian asam valproat dan juga tadi oh ya udah ya phenytoin, karbamazepin, fenobarbital, phenytoin, lamotrigin, asam valproat. Kalau gabapentin itu sedikit juga sih, tapi dia kan bukan untuk kejang tonik-klonik. Kalau gabapentin lebih banyaknya ke neuropati perifer, lebih sering. Jadi ini jawabannya lebih ke topiramat. Oke, bisa dilanjutin. Oke, aku lanjut ya. Ini untuk setelah saat terapi tadi, epilepsi vokal, atau sebagian parsial itu kalau diagnosis baru bisa menggunakan carbamazepine, lamotrigin. Kemudian partial seizure yang ada refraktori monoterapi yang setelah diagnosis sudah keluar ditegakkan bisa dengan lamotrigin, bisa dengan oskarbazepin, topiramat. Kemudian tonik-klonik bisa dengan lamotrigin, oskarbazepin, valproat, dan karbamazepin. Kemudian kalau sedang absen, etoxusimid ini yang paling khas ya, nggak ada bedanya. Maksudnya tidak membingungkan di antara yang lain. Kalau kejang absen itu
khas banget itu obatnya lini pertamanya etosuximid. Tidak lain dan tidak bukan. Kalau mioklonik kejang otot itu pasti pakai lamotrigin, levetiracetam, topiramate, dan valproat. Di sini tonik-klonik tambahannya adalah topiramate ya. Boleh aku lanjut? Lanjut dulu ya. Ya. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. 4 soal lagi. Aku langsung bahas ya. Nomor 5. Nomor 5 di sini soal adalah soal kejang mioklonik. Mioklonik itu kejang pada otot. Kemudian diketahui pasien sedang mengandung 14 minggu, sedang hamil nih pasiennya. Dokter merekomendasikan obat yang dapat yang dapat menghambat kanal NA. Terapi yang dimaksud adalah di sini jangan jangan keliru, bukan ditanyain obatnya untuk ibu hamil, tapi ternyata ditanyain cara kerjanya dan obatnya apa gitu. Oke, di kanan ini aku ada cantumin eh, obat kerjanya. Nah, yang pertama Oke, ini ada seperti susunan saraf pusat lah ya. Ini seperti ganglion, kemudian dia itu sipnap dan presipnapnya. Ini posipnap. Kemudian di sini ada yang kerjanya pada kanal NA. Untuk kanal NA berkaitan pasti kan akan rilisnya. Jadi kan kalau misalnya kejang itu kan glutamatnya menurun. Jadi harus mengsekresikan banyak glutamat. Jadi caranya adalah dengan aktivasi si kanal NA. Yang bekerja pada kanal NA itu sebenarnya hampir banyak ya obat anti epilepsi yang kerjanya pada kanal NA. Contohnya phenytoin, golongan mazepin, carbamazepin, oscarbazepin, esilcarbazepin asetat, silamotrigid, langkosamid, dan zonisamid. Zonisamid ini jarang ya di Indonesia disebutin. Paling phenytoin, oscarbazepin, sama lamotrigid. Kemudian ini juga retigabin, kemudian cara lebih ke alfa ya di kanal kali secara molekularnya. Tapi kalau secara simpelnya itu si gabapentin dan pregabalin itu dia menyerupai analog GABA. Jadi kan tadi kita perlu GABA kan. Dia analog GABA. Analog GABA itu artinya adalah menyerupai GABA. Nah, ini hati-hati dengan sama pregabalin ini, hati-hati pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler. Hati-hati penyakit yang kardiovaskuler. Kalau benzodiazepin, barbiturat itu sebenarnya agonis GABA juga. Jadi dia itu um, kalau ini kan analog GABA, kalau ini sama sih analog GABA dan agonis GABA kerjanya sama-sama tentang GABA-nya. Nah, kalau si benzodiazepin dan barbiturat ini di gagal hati.
juga karena akan memperparah penyakitnya. Kemudian pada kanal NA AMPA ini, kalau pada kanal NA AMPA atau AMPA reseptor itu obatnya adalah topiramat. Di sini nggak ada ya. Jadi si topiramat itu kerjanya tuh menghambat kanal natrium. Kanal natrium itu adalah si AMPA reseptor. Berkaitan dengan di sini ya. Ini topiramat. Bentar. Oke. Nah, kalau kanal kalsium itu ada yang namanya etosuximid. Tadi berkaitan dengan untuk kejang absen. Ini kanal kalsium. Jadi banyak kanal yang berkaitan dengan si epilepsi. Karena kalsiumnya itu dihambat agar dia itu dapat mengurangi seizure atau kejangnya. Jadi glutamatnya tidak keluar lah. Gitu. Ada yang levetiracetam. Levet itu berkaitan dengan kanal natrium juga, tapi dia N-type calcium channel dan juga spesifik pada SV2A. Banyak di NAT. Oke, jelas dengan cara kerjanya. Nah, kalau di sini penghambat kanal NA plus terapi yang dimaksud adalah Topiramat, Kak. jadi apa? Topiramat. Topiramat untuk menghambat kanal. Kalau topiramat kan dia di reseptornya. Menghambat kanal kalsium di ampar. Kalau yang kanalnya aja, kalau ini kan di ampar phenytoin, carbamazepine, orbamazepine, nya adalah ya carbamazepine. Sebenarnya kalau topiramat itu dia kenal NA, tapi dia pada reseptor kepanjangannya itu kepanjangannya apa. Jadi setelah dia udah selesai ada awal ya, awalnya kanal NA-nya. Jadi dia tuh kalau kanal NA tuh di atas-atas gitu lah ibaratnya kerjanya ya, logikanya. Kemudian nanti glutamanya tuh keluar gitu kan. Nah, nanti untuk mencapai eh, excitatory synapse, tadi kan kalau glutama tuh dengan excitatory synapse di post synapse-nya, ini kan di pre-synapse, ini di post synapse-nya itu akan melalui suatu reseptor AMPA, AMPA yang mana reseptor AMPA itu berkaitan dengan kanal natrium. Nah, kalau reseptor GABA dia di bawahnya itu berkaitan dengan kanal kalsium. Tuh, makanya si topirama tuh bekerjanya tuh di akhir lah ibaratnya. Gitu. Jadi jawabannya sih kata Bama Septi. Gimana? Ya, udah paham. Oke. Kalau tentang epilepsi itu banyak tentang cara kerja obat ya. Kanal-kanalnya itu diperhatiin. Juga sempat paham ibu hamil mengalami kejang epileptikus. Epilepsi dibawa ke IGD, seorang tetangganya merekomendasikan asam valproat untuk dikonsumsi. Melarang. Kenapa alasannya melarang? Karena tadi asam valproat itu kategori X untuk ibu hamil. Di kanan ini ada beberapa jenis obat anti epilepsi dan
efeknya atau masa rentan pada saat trimester berapanya gitu. Nah, kalau asam valproat itu nih, asam valproat itu rentan diberikan pada 80 hari organ pada bayi karena dia akan menyebabkan spina bifida si asam valproat. Kalau facial cleft, facial cleft ini yang bibir sumbing bukan? Mana? Sering nih muncul efek obat anti epilepsi pada ibu hamil. Kalau spina bifida itu akan menyebabkan gagal perkembangan pada janin karena dia akan mengganggu pembentukan cacat tabung syaraf pada sumsum tulang belakang. Nah, si asam valproat makanya haram hukumnya diberikan untuk ibu hamil apalagi masih trimester awal. Kemudian kalau yang facial cleft itu ini si fenobarbital itu dia juga menyebabkan facial cleft dan juga menyebabkan malformasi jantung. Jadi kelainan pada bentuk jantung janin itu si fenobarbital. Ini ya, fenobarbital. Kelainan jantung kongenital. Kemudian kalau fenitoin ini berkaitan dengan cacat jantung juga. Kemudian hipoplasia kuku dan palang distal, celah bibir atau palatum nih, fenitoin yang bibir sumbing itu. Nah, jadi gimana cara pengaturan terapi untuk ibu hamil? Kalau misalnya dia sebelumnya epilepsi, terus sekarang lagi misalnya nih riwayat penyakitnya epilepsi, pasiennya itu mau hamil atau merencanakan kehamilan. Kalau pasiennya sedang minum obat-obat anti epilepsi, maka pasien itu perlu ditambahkan terapi asam folat. Karena asam folatnya itu progresif, maksudnya harus terus-menerus dari mulai merencanakan sampai saat hamil karena untuk mencegah kecacatan bayi tersebut akibat obat epilepsi. Kemudian hamil obat langsung diganti, misalnya langsung diganti lamotrigine, nggak bisa dulu. Jadi biasanya dokter lakukan titrasi dosis, jadi dosisnya diturunkan perlahan, nanti endingnya baru mungkin melakukan penggantian ke obat-obat yang lain yang lebih aman. Kemudian saat melahirkan pun sebenarnya pada pasien dengan kejang atau pasien epilepsi, kalau melahirkan itu sebenarnya riskan, jadi perlu penanganan khusus untuk mengatasi apabila nantinya terjadi perdarahan. Nah, kemudian apabila nanti terjadi kejang, harus diberikan seperti contohnya kayak magnesium sulfat, kayak gitu. Jadi dia punya penanganan khusus kalau pasien hamil dengan kejang ataupun dari sebelum hamil, dari mulai perencanaan kehamilan, saat hamil dan setelah hamil diperhatikan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau. Oke, aku lanjut ya. Nomor 7. Masih ngebahas Alzheimer lagi, tapi ini cara kerja obatnya. Sebenarnya ini sama kayak soal yang tadi.
Seorang pria 80 tahun Alzheimer dan diberikan galantamin. Apoteker bertanya cara kerja obatnya. Jadi cara kerja galantamin. Galantamin masuk ke mana? Ternyata masuk ke inhibitor cholinesterase seperti donepezil dan rivastigmine. Diingat aja, cukup gampang ingat tentang Alzheimer, itu cara kerjanya cuma dua. Maksudnya target obatnya itu cara kerjanya dua. Sama untuk antagonis NMDA. Jadi garis besarnya cuma dua ini aja. Untuk yang antagonis NMDA, obatnya cuma si memantin. Kalau lupa, sisanya adalah si cholinesterase. Jadi dia menghambat glutamat, menghambat kanal NA, tadi obat-obat epilepsi seperti carbamazepin, oskarbazepin, lamotrigin. GABA, menghambat GABA itu seperti golongan-golongan benzodiazepin. Vigabatrin. Kalau yang benzodiazepin sama pregabalin itu kan si analog GABA ya. Kalau menghambat ini vigatrin. Kalau menghambat COMT, obat Parkinson tadi ya, yang di awal. Oke, sampai merga, cuma dua aja obatnya. Nggak banyak kayak epilepsi. Lagi nih. Tuh kalau kalau aku mengalami rigid dan bradikardia. Jadi kemudian dengan selegi restaurasi kan ada ini sebelah algoritma itu pasti psikologi dan juga secara farmakologi. Pas yang edukasi pasien. Kemudiannya harus diperhatikan. Kemudian jari adalah rigidity tadi kaku. Diajarkan ya mungkin gimana. Kemudian sosial dari itu. Kemudian farmak itu adalah yang timbangkan penggunaan rem. Gilin maksudnya untuk pertamakan golongan tadi gilin adalah inhibitor. Tambahan terapi dengan catatan tertentu adanya apa namanya atau simptomatik tertentu, contohnya ada tremor, kemudian ada bradykinin, rigidity dan tremor. Kalau ini kan tremor aja, yang sini ditambah aritmia, jadi ritme jantungnya tidak normal, bradykinesia, kemudian rigidity dan juga plus tremor, kaku, tremor, kemudian denyut jantungnya tidak beraturan. Jika umurnya patokannya adalah 65 tahun ya. Jika umurnya di bawah 65 tahun,
bisa pertimbangan atau amantadin. Obat antikolinergiknya itu contohnya ada yang tahu nggak apa? Parkinson. Obat antikolinergik yang bisa dipakai itu kayak eh, trihexyphenidyl, kemudian dimenhidrinat, benzotropin. Jadi yang kerjanya pada muskarinik. Kemudian atau bisa diberikan amantadin. Itu ya, ditambahkan berarti rasagilin plus amantadin atau kolinergik. Kemudian ini kalau tremor aja. Kemudian pada usia lebih dari 65 tahun bisa jadi ini tremor. Kemudian bila tremor itu bradikardi, bradikinesia dan juga ditambahkan dengan amantadin, agonis dopa atau karbidopa dengan levodopa. Itu kalau di bawah 65. Kemudian kalau di atas 65 bisa ditambahkan dengan amantadin, dopamin dan juga karbidopa. Jadi sama ya, kalau ada rigid, ada bradikardi plus tremor itu selain amantadin bisa ditambahkan dengan diberikan karbidopa atau jadi di sini tambahan adalah Amantadin, Kak. betul amantadin karena dia ada rigid dan bradikardinya ya. Kalau misalnya um, udah dikasih amantadin tapi masih juga terjadi hal tersebut, tremor dan lain-lain, itu baru kita bisa kasih trihexyphenidyl atau trihexyphenidyl ya, alternatif terapinya selain amantadin. Dan juga bisa dengan ini, kalau entacapone ini COAMT, maksudnya di sini dia yang terakhir. Tuh. Nah, ini untuk manajemen terapinya harus dicek ya untuk apa ya monitoringnya manajemen of motor fluctuation. Jadi adanya fluktuasi motoriknya. Dosisnya itu bisa ditambahkan levodopanya untuk meningkatkan masuknya dopamin. Kemudian tambahkan golongan obat MAOB inhibitor atau COMT. Kemudian ditambahkan dopamin agonis. Ini juga sama ya, diperhatikan diskinesianya, dosisnya. Kemudian kalau misalnya sudah mulai membaik, mungkin bisa dikurangi. Kemudian bisa dengan amantadin saja. Yang terakhir itu bisa dengan pertimbangan ini surgery atau pembedahan karena untuk mengatasi si kontrol motoriknya langsung di otak. Itu pilihan terakhir. Kalau bromokriptin ini berkaitan dengan obat untuk uh, hiperprolaktin. Oke, aku lanjut ya. Nomor 9 sampai 12. Masih ada waktu 15 menit lagi. Aku lanjut ya, langsung dibahas aja nomor 9. Lagi-lagi tentang ibu hamil. Seorang ibu hamil datang ke RS dengan membawa anaknya usianya 10 tahun yang mengalami kejang. Oh, berarti ini anaknya yang kejang, bukan ibunya. Anak-anak kejang diketahui pasien mempunyai riwayat epilepsi. Sebelumnya anaknya epilepsi. Dokter berdiskusi terkait terapi apa yang tepat untuk pasien. Nah, kalau untuk anak-anak itu aman diberikan asam valproat. Beda halnya kalau ibu hamil. Kalau ibu hamil tidak boleh diberikan asam valproat. Tuh.
Jadi udah jelas ini untuk ini jawabannya sih asam valproat ya untuk anak yang D. Kita lihat nih. Dari kalau ini aku ambil kutipannya dari Kemenkes. Pilihan obat anti-epilepsi menunjukkan bahwa karbamazepam, asam valproat, clobazam, phenytoin, phenobarbital efektif sebagai obat anti-epilepsi. Nah, jadi tidak tidak ada bukti yang bukan valid ya, tidak ada penelitian yang bisa menjelaskan perbedaan signifikan atau perbedaan bermakna terkait efikasi obat-obat anti epilepsi berkaitan dengan kelompok usia. Apakah aman untuk anak, apakah aman untuk dewasa, itu belum ada. Tapi sejauh ini untuk anak-anak lebih sering dipilihkan golongan anti epilepsi, contohnya si asam valproat. Karena asam valproat itu punya cara kerja yang banyak dan jadi cara kerja asam valproat itu macam-macam ya. Cara kerja bukan macam-macam sih, maksudnya dia itu targetnya itu eh kalau misalnya kayak topiramate kan cuma diampar aja. Kalau asam valproat itu kerjanya itu di 3 tempat. Dia nih, ini yang paling punya kerja luas lah. Dia itu bekerja di GABA, dia menghambat GABA, kemudian dia itu menghambat kanal NA, dia juga menghambat kanal kalsium. Jadi di 3 tempat ini, makanya dia lebih efektif pada anak-anak. Begitu. Bisa nggak yang lain? Bisa sih sebenarnya, tapi kita harus cek. Kalau untuk anak-anak itu bisa fenobarbital, phenytoin. Kalau fenobarbital itu lebih sering untuk kejang demam anak-anak. Itu untuk kejang demam. Kejang demam, ngomong-ngomong tentang kejang demam, kita bahas sedikit tentang kejang demam. eh Selain fenobarbital untuk first line kejang demam itu adalah first line-nya adalah diazepam. Bisa secara rektal atau secara intravena. Jadi diazepamnya kalau misalnya lagi pasiennya itu kejangnya udah di IGD di rumah sakit, tentu diberikan yang secara IV. Tapi kalau misalnya pasien di rumah itu bisa diberikan secara rektal. Kemudian kalau dia itu pemberian kejang itu apa namanya, frekuensi pemberiannya itu dicek secara berkala gitu. Kalau pemberian pertama itu masih kejang, kemudian di intervalnya 5 menit gitu, masih kejang, kemudian diulangi lagi diberikan diazepam, terus dia kan masih kejang nih, udah 2 kali kejang, eh, dikasih lagi yang si diazepam dan dikaji selama setiap 5 menit itu setelah pemberian diazepam. Nah, kalau sudah membaik maka diberikan phenytoin tuh. Awalnya itu diberikan diazepam, interval 5 menit dievaluasi. Kalau sudah membaik, diberikan phenytoin dengan tapering dose. Jadi phenytoinnya dosisnya diturunkan secara bertingkat, bertahap sampai berhenti, gitu kan, sampai habis lah. Kemudian untuk tata laksananya demamnya itu ditambahkan dengan obat-obat antipiretik. Antipiretiknya itu bisa diberikan secara rektal, lebih bagus sih rektal gitu. Jadi dengan PCT yang rektal atau untuk demam anak tuh tambahannya kejang demam. Fenobarbital bisa diberikan kejang demam dengan catatan itu sebagai antikonvulsan. Jadi bukan pilihan pertama. Itu apabila kejang demamnya itu ada kambuh atau kayak gimana ya? Kekambuhan, kemudian ada gejala-gejala kerusakan organ.
ibaratnya itu kejangnya itu cuman separuh terus kayak parah gitu baru diberikan si antikonvulsan si fenobarbital. Tapi fenobarbitalnya itu harus di apa namanya harus dievaluasi juga, ada catatan tertentu juga. Jadi harus monitoring pada anak-anak. Itu untuk yang anak. Mana ada mau yang ditanyain lagi? Kalau pada anak-anak lebih prefer diberikan si asam valproat. Kalau pada ibu hamil itu bisa lamotrigin atau carbamazepin. Tapi lamotrigin, kalau ada lamotrigin dipilihkan lamotrigin. Pilihan utamanya karena efektivitasnya lebih baik. Terus kalau misalnya pasien hamil, pasien epilepsi, perempuan epilepsi, kemudian yang merencanakan kehamilan harus ditambahkan dengan terapi asam folat, terutama pada trimester pertama. Dosisnya itu nanti bisa ya bisa disesuaikan lah dosisnya nanti itu per harinya tuh berapa. Kira-kira 5 miligram per hari, 1 sampai 5 miligram tiap harinya. Karena untuk mencegah kerusakan pada tabung syaraf atau neural tube. Karena itu kan trimester pertama berkaitan dengan organ-organ berkaitan dengan perkembangan janin tadi, pembentukan janin dan genetiknya ya gitu. Oke, untuk yang ini sepertinya udah paham ya. Go next ya, nomor 10. Nah, ini untuk dulu tapi soal kayak gini orang pasien datang dengan keluhan panik berlebih, jadi dia panik attack dan mengalami depresi akibat gagal ujian. Pasien mengaku gagal sudah 3 kali dan ingin mengakhiri hidupnya. Dokter memberikan terapi obat yang kerjanya meningkatkan konsentrasi sinaps dari serotonin dan norepinefrin pada sistem saraf pusat. Terapi apa yang direkomendasikan? Ini ada jawabannya SNRI. Kita membahas tentang depresi. Tadi aku ada ngebahas tentang neurotransmitter. Neurotransmitter yang berkaitan dengan hormon depresi atau hormon-hormon tadi itu adalah neurotransmitter si serotonin. Serotonin kalau meningkat akan menyebabkan sedatif. Kalau menurun akan menyebabkan depresi atau gangguan anxiety. Jadi di sini kita em, berkaitan dengan memiliki target terapi obat untuk si meningkatkan serotonin agar pasiennya lebih tenang gitu ya. Depresi erat kaitannya dengan ansietas atau kecemasan. Neurotransmitter itu kalau yang si depresi itu berkaitan satunya di sini biar nggak lupa. Serotonin Serotonin itu berfungsi untuk pengaturan mood, kebahagiaan, kesenangan. Kalau kekurangan, maka akan menyebabkan cemas. Nah, kemudian yang kedua ada norepinefrin tadi ini ya. Epinefrin dan norepinefrin. Kalau norepinefrin ini untuk peningkatan kewaspadaan. Jadi kita bisa meningkatkan apa ya? Kalau ada sesuatu tuh
oh tahu gitu kan. Jadi berkaitan dengan kecurigaan, kewaspadaan gitu. Makan, kemudian pemindahan memori jangka pendek ke jangka panjang itu berkaitan dengan norepinefrin juga. Kemudian norepinefrin ini sifatnya mirip dengan serotonin. Jadi kalau kekurangan norepinefrin sama-sama juga menyebabkan cemas dan depresi. Kalau kelebihan akan menyebabkan kalau norepinefrinnya berkurang akan lebih ke depresi. Tapi kalau norepinefrinnya terlalu banyak akan menjadikan cemasnya berlebihan karena terlalu waspada gitu. Terlalu curiga. Nah, pada orang-orang yang skizofrenia kan juga punya sifat yang seperti itu ya. Karena norepinefrin berkaitan dengan tingkat kewaspadaan. Kalau terlalu banyak, dia terlalu curiga, kemudian terlalu paranoid, terlalu cemas. Gitu. Terutama tadi kan berkaitan dengan si epilepsi. Kemudian GABA juga pada epilepsi dan depresi. Tapi GABA juga bisa berkaitan dengan kecemasan atau depresi. Ada GABA juga. GABA kalau berlebihan akan membuat seorang menjadi depresi. Kalau kekurangan akan membuat orang menjadi cemas. Kemudian ada neurotransmitter tadi asetilkolin. Asetilkolin lebih ke fungsi kognitif. Makanya itu berkaitan dengan Alzheimer. Jadi kalau pada depresi, anxiety itu 3 hal ini ya, serotonin, norepinefrin, sama GABA. Nah, obatnya apa yang kerjanya serotonin dan norepinefrin? Jadi obat-obat, kita lanjut. Nah, terapi depresi itu ada beberapa golongan. Ini aku lupa ya nambahin lagi. Ada yang SSRI, ada yang DNRI, SNREI, atau yang modulator serotonin. SSRI itu berarti dia itu selektif pada serotonin aja. Jadi ini hanya fokusnya pada serotonin. Sedangkan tadi kan ada norepinefrin, dia tidak jadi dia serotonin selektif. Kemudian DNRI, kaitan pengambilan atau reuptake dopamin. Jadi dopaminnya itu pengambilannya kan tadinya dia tidak akan menyebabkan depresion, menghambat pengambilan kembali dopamin dan serotonin. Jadi dopaminnya itu tetap ada gitu di sinaps. Kemudian ini yang SNRI. SNRI itu kerjanya pada serotonin dan juga norepinefrinnya. Jadi dia menghambat pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin. Jadi biar lebih banyak serotonin dan norepinefrinnya. Contohnya kalau SSRI itu yang Lopram belakangnya nih. Sama setin. Dan juga satu lagi yang paling gampang sertralin. Kemudian kalau SNRI contohnya yang Flaxin. Duloxetin juga bisa sih, tapi hati-hati sama kayak yang SSRI. Kemudian untuk yang memodulasi pelepasan serotonin, jadi pelepasan serotoninnya itu kayak di remodeling gitu. Jadi kayak dimodulasi, jadi dibentuk kembali gitulah untuk membantu pelepasan serotoninnya. Ada contohnya adalah Nefazodon dan Trazodon. Ini sepertinya jarang. Yang paling sering itu yang ini, duloxetin, fluoxetin, escitalopram, citalopram, fluoxetin, sertralin. Bupropion tuh jarang ya obatnya. Ini sama ini paling sering ketemu obatnya di pasaran. Jadi kalau ini balik lagi ke soal, kira-kira jawabannya yang mana? Ada ya untuk SNRI, venlafaxine, duloxetin, reboxetin.
Nama brand terkenalnya kalau Duloxetine ini nih, Cymbalta. Ini ada di Indonesia, Cymbalta. Amitriptilin ini bisa juga untuk neuropati perifer. Selain dengan kemudian bisa juga untuk terapi migrain. Tadi soalnya nggak ada tentang migrain ya, lupa aku. Lalu syaraf. Oke, ada yang mau ditanyain? Aku lanjut. Lanjut ya. Ini tadi terapinya. Ada lagi ya sebenarnya aku lupa nambahin. Oke, ini kalau pada ibu hamil. Oh iya, aku lupa tadi ngejelasin tentang algoritma terapi depresi. Kalau depresi itu, kira-kira algoritma terapinya, pilihannya obatnya apa? SSRI atau SNRI? SSRI, Kak. Apa SSRI ya? SS, SSRI berarti yang serotonin selektif ya. Ya, kalau misalnya depresi itu first line-nya SSRI itu first line-nya karena dia bekerjanya langsung di serotoninnya itu sebagai titik apa ya? Maksudnya dia itu efek sampingnya sih. Efek sampingnya itu lebih toleran lah. Maksudnya beberapa obat ini kan punya efek samping. Tapi efek sampingnya lebih sedikit dibanding yang SNRI itu si SSRI. Makanya first line-nya itu si SSRI. Kemudian kalau untuk yang pasien-pasien hamil itu juga pilihannya SSRI. Kalau misalnya em, ansietas, oh ansietasnya belum ya, ini baru depresi. Itu aja sih, kalau depresi itu lebih ke SSRI. Tadi benar kata kakaknya. Jadi baru second line-nya baru SNRI, baru TCA. Ini lupa ya ada TCA-nya. TCA, MAOI. Tuh. Oke, lanjut ya. Ini antidepresan selektif serotonin dan serotonin adalah antidepresan yang paling sering digunakan dalam terapi farmakologi untuk gangguan depresi mayor. Jadi dua golongan ini yang paling umum digunakan. Nah, TCA digunakan untuk pasien wanita yang tidak responsif terhadap SSRI atau terganggu dengan efek samping. Jadi alternatifnya adalah TCA. Jadi first line-nya adalah SSRI atau SNRI. Second line-nya itu adalah TCA. Nah, bupropion suatu dopamin-norepinefrin reuptake yang telah diuji pada wanita hamil dan telah disetujui oleh FDA. Jadi, kalau pada bumil itu lebih aman dengan bupropion. Nah, bupropion ini juga bisa untuk menghentikan menstop merokok. Membantu pasien seseorang untuk menghentikan kebiasaan merokok kecanduan si nikotin. Gitu. Kalau ada soal tentang bupropion ya, bupropion juga bisa berarti antidotum nikotin. Oke, lanjut ya.
Nomor 11. Tentang skizofrenia, tapi kayaknya udah nggak masuk di UKAI lagi deh skizofrenia. Tapi nggak apa-apa dipelajari aja. Siapa tahu pasien panitianya mood keluarin skizofrenia. Skizofrenia sama depresi itu cara pemilihan obatnya hampir mirip sebenarnya. Kita pilihkan obat dengan efek samping yang lebih ringan di golongan lain. Oke, nomor 11. Seorang bapak usia 40 tahun dibawa oleh keluarganya ke RS Rumah Sakit Jiwa akibat mengalami halusinasi berlebihan dan tidak dapat membedakan mana kenyataan dan ilusi. Jadi ini dia ya. Kenyataan dan hayalan itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya orang skizofrenia, gejalanya tuh seperti ini. Bukan gejalanya ya, maksudnya ciri khasnya. Pasien didiagnosa skizofrenia. Dokter menginginkan obat antipsikotik. Nah, skizofrenia itu obatnya namanya psikotik. Sorry, salah tulis. Skizofrenia. Nah, biasanya yang kita temui ODGJ yang kita temui itu kebanyakan mereka yang mengalami skizofrenia itu. Skizofrenia itu obatnya itu diberikan antipsikotik. Antipsikotik itu ada 2 golongan. Ada yang tipikal dan atipikal, generasi pertama dan generasi kedua. Nah, untuk pemilihan terapinya itu dipilihkan yang generasi kedua. Karena apa? Karena efek ekstrapiramidalnya yang rendah. Itu first line-nya adalah antipsikotik golongan kedua. Golongan kedua itu atipikal. Atipikal. Ini generasi 1, ini generasi 2. Ini adalah first line-nya. Nah, untuk terapi skizofrenia itu sendiri sebenarnya kalau cara terapinya, pemilihan terapinya itu adalah step-stepnya adalah dosis tunggal si atipikal atau yang yang si generasi kedua, second generation. Nah, jika tidak berefek, second line-nya bisa dipilihkan yang pertama. Balik lagi ke atas. Kemudian third line-nya atau terapi ketiganya, kalau tidak mempan dia kembali ke single yang pertama ini, tapi dipilihkan yang clozapine. Hanya clozapine aja pilihannya. Kemudian apabila tidak membaik, maka diberikan kombinasi. Kombinasinya adalah clozapine dengan yang generasi kedua. Gitu. Nah, untuk first line, dokter menginginkan antipsikotik yang aman. Jadi kan dia dipilihkan yang untuk yang generasi kedua. Generasi kedua itu, contoh yang generasi kedua itu sebenarnya gampang ya. Ada yang bisa nyebutin nggak? Sorry, yang generasi kedua. Risperidon, Kak. Ya, risperidon ya. Selain risperidon, kalau haloperidol, generasi pertama. Ini generasi pertama. Chlorpromazine, generasi pertama juga. Ya, generasi pertama. Flufenazil, zolpidem. Kalau zolpidem ini itu bukan obat skizofrenia. Zolpidem itu obat insomnia. Zolpidem ini first line dari insomnia.
lain untuk insomnia. Tapi dianya efek pada saluran cerna akan menyebabkan konstipasi si zolpidem. Ya, paling sering kalau misalnya insomnia apa zolpidem. Oke, ini sudah jelas ya. Jadi tinggal hafalin yang generasi 1 apa, generasi 2 apa. Kalau udah hafal generasi 2-nya, itu pilihan terapi first line-nya. Oke, lanjut nomor 12 ya. Tentang schizophrenia. Seorang pasien melewatinya datang ke RS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ingin mengganti obat yang dikeluarkannya untuk obat yang memblok reseptor dopamin D2. Kira-kira obat apa yang dimaksud? Ini jawabannya. Antipsikotik fenotiazin ya harusnya ya, adalah salah satu jenis obat yang digunakan untuk mengurangi halusinasi dan delusi. Fenotiazin bekerja untuk menghalangi atau menghambat aksi reseptor 2 di otak, D2 di otak. Jadi jawabannya yang mana? Gak ada fenotiazin ya. Kayaknya nih keliru soal sama jawaban deh. Gimana teman-teman, ada yang udah nemu belum? Reseptor dopamin 2 antipsikotik. Tipikal itu kerjanya pada D1 dan D2. Kalau yang atipikal itu D2 aja. Jadi kalau tipikal dia itu kerjanya pada generasi 1, D1 dan dopamin 1, dopamin 2. Kemudian kalau atipikal itu generasi 2 yang pada afinitas D2-nya itu rendah, tapi dia itu kerjanya itu lebih ke hormon serotonin. Jadi kalau yang untuk psikotik yang kerjanya pada dopamin 1 dan dopamin 2, jadi dipilihkan yang tipikal. Ini yang tipikal apa? Kenapa ini nggak ada jawabannya? Flufenazin ya jawabannya. Golongan fenotiazin. Golongan fenotiazin. Golongan fenotiazin itu contohnya perfenazin, trifluorofenazin, pokoknya belakangnya fenazin. Jadi jawabannya flufenazin, sorry. Ini itu adalah atipikal atau generasi ke atipikal generasi kedua apa generasi 1? Kedua, Kak. Ya, kedua ya. Generasi kedua. Jadi pilihan first line-nya ya. Kalau generasi yang tipikal itu kan dia kerjanya pada serotonin juga. Tipikal juga bekerja pada serotonin. Dan juga rendah pada D2. Jadi maksudnya rendah pada D2. Kalau ini bisa pada D2 dan D1.
Oke, aku next ya. Kita bahas nomor 13 ya. 13 ini sedikit sih. Seorang wanita berprofesi sebagai food vlogger datang ke RS dengan keluhan depresi berat akibat tuntutan kerjanya. Pasien diterapi dengan obat antidepresan oral. Namun ketika pasien tersebut makanan berbahan dasar keju, ini sering banget nih. Pasien mengalami hipertensi. Ini terkait dengan interaksi obat ya. Interaksi obat-obat antidepresan dengan makanan. Nah, jadi berdasarkan kasus pasien tersebut, pasien diduga mengalami interaksi obat dengan apa? Nah, keju itu ada yang kandungannya namanya tiramin. Nah, tiramin itu tidak hanya di keju, ternyata adanya di ekstrak ragi dan produk-produk fermentasi. Keju kan dia lebih ke fermentasi susu kan. Nah, ada tiraminnya. Jadi, interaksi obat tiramin tersebut yaitu biasanya pada obat-obat yang MAOI, golongan MAOI monoamin oksidase inhibitor. Contohnya adalah phenelzine. Paling sering banget ini. Phenelzine. Ini di note ya, ini kadang-kadang sering muncul. Nah, jadinya penggunaan obatnya gimana? Jadi harus dihindari. Jadi nggak boleh habis makan tersebut terus minum mungkin makan makanan yang isinya keju atau produk-produk fermentasi lain dari kedelai misalnya yogurt itu mungkin aja bisa. Jadi dia itu nanti kerjanya akan meningkatkan tensi, jadi mengalami krisis hipertensi karena interaksi obat tersebut. Untuk interaksi-interaksi obat yang juga masuk ke dalam materi UKAI, nah kalian harus banyak pelajari interaksi obat yang umum-umum, maksudnya yang gimana ya, yang umum lah gitu. Misal kayak ini kan interaksi obat dengan makanan, contohnya dengan tiramin, meningkatkan uh, kemudian interaksi obat itu kan ada di kalau itu kan yang secara eksternal ya pada makanan. Kemudian yang pada secara internalnya itu secara farmako farmasetikanya gimana? Kalau farmasetika berkaitan dengan mungkin kelarutan obatnya, kemudian bentuk sediaan obatnya itu pengaruh, kemudian mengkristalan atau gimana ya, secara farmasetis pokoknya. Kemudian secara formulasinya juga, kemudian itu farmasetis. Kemudian secara farmakokinatiknya, jadi perkembangan atau perjalanan obat dalam tubuhnya seperti apa. Kemudian secara farmakodinamiknya, interaksi obatnya, itu sampai terakhir obatnya dieskresikan. Atmanya ADME itu juga berkaitan dengan interaksi obat juga. Nah, untuk info, kalau interaksi obat yang bisa dilakukan biasanya kan kadang ada interaksi obat nih, solusinya gimana? Oh, diberikan jeda paling nggak 2 jam karena ibaratnya pengosongan lambung itu paling nggak 2 jam gitu. Tidak semua interaksi obat itu bisa dijeda. Interaksi obat yang bisa dijeda adalah pada fase absorpsi. Kan ada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kalau sudah pada fase metabolisme, kemudian pada fase ekskresi, setelah fase absorpsi selesai, nah itu tidak bisa dilakukan penjedaan. Jadi solusinya, kalau dia berinteraksi pada fase metabolisme contohnya, jadi obat tersebut mau tidak mau yang menjadi masalah itu harus diganti dengan obat lain. Jadi hindari pemberiannya. Misal contoh lah kayak rifampicin dengan obat-obat pil KB, kontrasepsi oral. Nah, solusinya gimana? Kontrasepsi oralnya tidak dipakai, jadi menggunakan kontrasepsi non hormonal gitu. Itu salah satu contoh interaksi obat ya. Kan tadi kita bahas interaksi obat. Oke, nomor 14. Ini tadi ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke, lanjut ke nomor 14 terkait dengan syaraf, terkait dengan manajemen nyeri. Manajemen nyeri juga masuk ke syaraf juga sih, sedikit sih biasanya. Oke,
Oke, ini gampang ya. Seorang pasien baru selesai menjalankan operasi pada lengannya. Pasien mengeluhkan nyeri dengan nilai skor 9. Obat apa yang dapat diberikan? Nah, untuk kategori nyeri, nyeri itu kan ada dari WHO step ladder-nya ya. Analgesic step ladder. Jadi kayak ada tangga gitu. Ada yang step 1, 2, dan 3. Itu ada kategori khususnya. Ini ada kayak intensitas nyeri. Intensitas nyeri itu dilihat secara subjektif. Mungkin kalau kalian yang pernah PKPA di rumah sakit, itu kalian kalau buka rekam medis, nanti di rekam medis itu pasti ada ini skor nyeri yang biasa disebut FAS. FAS itu untuk skor nyerinya. Kalau bener ya FAS, bener nggak FAS? Nah denger nggak? Pernah buka RM? Pernah merhatiin? Di sana perawatnya nulis nyerinya berapa gitu. Iya Kak, visual analog scale ya Kak. Iya, jadi dia itu cuma secara itu aja, secara penglihatan apa sih namanya? Ya, secara visual aja. Jadi misalnya pasiennya udah kesakitan, aduh sakit banget, parah banget mukanya. Mungkin yang di kategori 8 sampai 9. Nah, kalau biasanya kalau pada operasi, habis pasca operasi itu biasanya paling di 7, 8, 9 gitu. Ini ada kategorinya. Kalau satu Cara, sampai Kak gimana? izin, cara mengukur nyeri itu gimana ya Kak? Cara ngukur nyeri pakai FAS tadi. Caranya itu cuman visual aja. Jadi nggak ada kayak Ada maksudnya alat tertentu gitu ya Kak? enggak ada. Kayak misalnya kalau tensi pakai alat cek tensi terus nanti ada ukurannya gitu ya maksudnya. Nggak ada. Kalau nyeri sejauh ini memang caranya memang kayak gitu. Jadi kayak em, subjektif sih lebih ke orang yang memeriksa. Jadi kalau bisa dengan kata-kata jadinya kayak gini. Kalau WHO step ladder kan ada 3 step ya. Ada ringan, sedang, berat. Nah, fase itu kan ada fase itu dari kategori 1 sampai sampai 10. Kan ada gambar muka nih, pain measurement scale. Nah, ibaratnya kalau pasiennya itu masih bisa senyum-senyum ya no pain berarti. Terus kalau misalnya cuma sedikit tapi bisa senyum gitu ibaratnya melihatnya gitu kan. Oh, nyerinya ringan. Kalau nyeri ringan itu eh, kalau mild atau ringan pakai ini aja deh. Ringan, berat, sedang. Ringan, sedang, berat. Ringan itu 1 sampai 3 tuh masih bisa dikatakan ringan. Sedang itu sedang itu 4 sampai 6. Berat itu ya udah di atasnya 7 sampai 10. Nah, ini skalanya. Nah, untuk terapi ringan, ringan tuh mungkin ya cuman karena demam, sakit gigi itu masih bisa dibilang ringan. Kalau misalnya 4 sampai 6 itu biasanya nyerinya itu kuat. Seperti apa ya tusukan atau terjepit gitu, syaraf terjepit gitu bisa yang kategori 4 sampai 6. Berat itu sakitnya itu contoh pas cek kemo atau pasiennya itu tidak bisa digambarkan lagi dah dengan kata-kata sakitnya gitu. Habis operasi kayak gitu. Nah, untuk terapi pada apa namanya ringan, fase ringan itu pasti diberikan si analgesik non opioid atau NSAID. Contohnya itu bisa pertama pilihannya adalah paracetamol. Kemudian kalau misalnya yang kedua terapi fase 4 sampai 6 nyeri sedang itu mulai adanya kombinasi opioid dengan eh, NSAID. Opioid yang dipakai itu biasanya dengan kodein gitu. Terus bisa juga dengan tramadol. Terus kalau berat itu 7 sampai 10 itu pakainya opioid. Opioid kuat contohnya itu morfin. Morfin, oksikodon itu yang opioid kuat. Terus kalau misalnya yang ini nih masih step kedua
atau sedang tuh masih bisa diberikan juga yang golongan GABA itu loh, yang gabapentin, pregabalin, amitriptilin, kayak gitu tuh bisa. Itu nyeri sedang. Nah, kalau pasiennya ini habis operasi, kira-kira apa? Morfin, Kak. Ya, morfin ya, karena nyerinya berat. Morfin atau kalau di rumah sakit disebutnya adalah MS. Sediaannya maksudnya MST. Efek sampingnya ada yang tahu nggak morfin? Konsti. Mau nggak mau pasiennya harus minum morfin dan dia juga akan mengalami konstipasi. Tata laksananya kalau konstipasi pakai morfin, ada yang tahu? Bukan dengan bisa kodil ya, tapi dengan agen lubrikan, bukan lubrikan, laktulose. Kok lubrikan? Laktulose. Jadi bisa diberikan laktulos. Gitu. Untuk mengatasi konstipasi penggunaan morfin. Kalau kodein selain untuk nyeri bisa juga untuk antitusif ya. Perhatikan kalau nyeri juga kondisi pasiennya. Pasiennya itu toleran dengan efek sampingnya atau enggak. Contoh misalnya pada natrium diklofenak ini kan menyebabkan apa namanya gangguan lambung. Gitu. Kalau pasiennya punya tukak lambung tidak boleh diberikan kayak gitu. Cari yang spesifik atau yang selektif. Cox selektif. Nomor 15 ini tentang Alzheimer. Ya, 5 menit lagi. Nomor 15 tentang Alzheimer. Seorang pasien berusia 75 tahun datang ke dokter dengan diagnosa Alzheimer. Pasien mengeluhkan bahwa ingatannya terus menurun. Dokter berdiskusi kepada apoteker suplemen apa yang bisa diberikan. Tadi kan untuk obat Alzheimer tuh ada dua. Ada yang inhibitor kolinesterase sama yang NMDA antagonis. Nah, kemudian untuk mengatasi perbaikan untuk membantu perbaikan otaknya bisa diberikan dengan neuroprotektor. Untuk neuroprotektor itu sendiri bisa diberikan dengan suplemen ginkgo biloba. Karena berdasarkan studi, suplemen tersebut dapat mencegah atau dapat membantu meringankan gejala pikun atau demensia. Tapi ini dengan hati-hati juga ya pemberian ginkgo biloba. Ini kadang nih biasanya kalau mau ujian tuh biar inget tuh pada minum ginkgo biloba. Ada nggak sih yang minum ginkgo biloba mau UKAI? Meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Boleh dicoba sih selain dengan menggunakan DHA kayak gitu. Tapi nggak perlu sih sampai minum ginkgo biloba. Yang isi DHA doang tuh udah cukup sih. Dibantu dengan belajar. Oke. Ini ada tambahan lagi, ada yang mau tanya atau punya pendapat lain? Cukup ya? Oke, aku lanjut ya. Satu soal terakhir. Seorang apoteker sedang melakukan visit bersama dengan perawat pada pasien yang menderita schizofrenia. Pasien mendapatkan terapi klorpromazin, CPZ. Apoteker berdiskusi kepada perawat terkait monitoring efek samping yang akan terjadi. Nah, ini dari Dipiro. Jadi di tabel Dipiro ini ada beberapa obat untuk schizofrenia.
Contoh untuk yang golongan fenotiazin itu kan ada klorpromazin sama proklorperazin. Nah, klorpromazin itu efek sampingnya ada konstipasi, dizziness, kebingungan, kepusingan, takikardi, dan tardif dyskinesia. Jadi gangguan apa sih namanya? Gimana ya caranya ngomong? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesia dyskinesia? Gangguan apa sih? Gangguan kinetik, gangguan pergerakan gitu jadinya. Tuh. Oke. Kalau gangguan fungsi hati ini nggak ada ya. Kemeningkatan berat badan ini paling obat-obat DM. Agranulositosis, penggumpalan darah, kemudian peningkatan gula darah. Itu lebih ke ini ya. Kalau obat-obat Parkinson, schizophrenia itu efek sampingnya lebih ke dyskinesia, kemudian ya efek samping ekstrapiramidal itulah. Kemudian sedasi, dyskinesia, takikardi, gitu aja. Oke, sampai di sini pembahasan soalnya untuk karena waktunya tidak mencukupi. Mungkin ada yang mau ditanyain, ada yang mau dibahas lagi, atau udah mulai pusing dengan materi persyarafan ini, atau kurang jelas. Mungkin ada materi lain yang mau ditanyain di luar penyakit syaraf. Ada yang ketemu soal mungkin buntu. Gimana teman-teman? Aku stop share ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada, Kak. Cukup ya. Oke, Kak Irawati nggak ada. Nanti kalian bisa minggu-minggu ini latihan soal aja, nggak apa-apa. Pendalaman materi sudah selesai sebenarnya maksudnya kalau oke kan tinggal lagi beberapa minggu ya. Jadi lebih baik ke latihan soal aja. Sama lebih banyak istirahat sih, jangan diforsir gitu aja. Oke, terima kasih. Ini pertemuan kita yang terakhir terkait dengan pembahasan soal di Pejuang UKAI. Mungkin nanti di sesi selanjutnya mungkin ada di batch-batch selanjutnya kalau teman-teman pengen belajar lagi. Mungkin bisa nanti tanya-tanya ke mentor-mentor yang lain, boleh. Kalau sama aku bilang kurang mumpuni, kurang puas dengan jawabannya gitu. Oke, aku tutup pertemuannya. Terima kasih teman-teman. Aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, Makasih, Kak. sama-sama.